pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda dan tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Parepare. Tetap bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Usut Masalah berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Saudara, kita mulai informasi pertama untuk menyalurkan bantuan material perbaikan rumah yang rusak akibat cuaca buruk beberapa waktu yang lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyisir sejumlah pemukiman warga. Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat dalam merespon bencana angin kencang yang menerjang rumah warga dan menyebabkan sejumlah rumah mengalami kerusakan pada Jumat lalu. Hanya berselang sehari, pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung menyisir rumah-rumah warga yang data kerusakannya telah dinyatakan valid. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare Rusli mengatakan, bantuan ini disalurkan sesuai petunjuk dan arahan Bapak Wali Kota dan harus disalurkan cepat kepada korban yang terdampak. Bantuan yang diberikan berupa balok, seng, dan paku. Sementara itu, jumlah yang terdampak angin kencang di Kota Parepare sendiri sekitar 100 rumah dan pihaknya akan mendata serta memberikan bantuan kepada korban angin kencang yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, sesuai petunjuk dan arahan Bapak Wali Kota, karena kepedulian beliau tentang dampak angin kencang kemarin, hari ini kita menurunkan bantuan material kepada korban dampak angin kencang. Khusus untuk hari ini ada 5 kelurahan. Inilah titik pertama yang kita turunkan berupa seng, paku, balok. Ini ada berapa warga yang terdampak untuk Kota Parepare sendiri? Untuk korban dampak akibat angin kencang kemarin itu sebanyak hampir 100 rumah karena teman-teman masih melanjutkan validasi hari ini. Kalau kerusakan terparah sendiri apa Pak yang kerusakan terparah itu ada satu titik rumah yang memang kesemuanya atapnya terbang. Rata-rata atap? Rata-rata atap, ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pelaksanaan ujian akhir sekolah secara daring dilaksanakan di SD Negeri 5 Parepare berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 April hingga 10 April mendatang. Pelaksanaan ujian akhir sekolah atau UAS UPTD SD Negeri 5 Parepare berjalan lancar. UAS yang dimulai pada hari ini, 5 April hingga 10 April mendatang, dilaksanakan secara daring. Kepala UPTD SD Negeri 5 Parepare Haji Masrum SPD MPD mengatakan, kali ini ada sebanyak 91 siswa yang melaksanakan UAS yang terdiri dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sudah mentai, didampingi orang tua siswa, dan orang tua siswa punya antusias sangat bagus, sehingga proses pelaksanaan daring ini berjalan dengan lancar. Kedua, kami dari pihak sekolah tetap mengantisipasi kalau ada kendala. Misalnya ada anak tidak punya HP atau apa, maka pihak sekolah print itu naskah untuk dibawa ke rumahnya untuk melaksanakan kegiatan. Tetap muka langsung ke anak yang bersangkutan yang punya masalah. Masrum menambahkan, bagi siswa yang tak sempat mengikuti ujian pada minggu ini, siswa dapat mengikuti ujian susulan pada 16 hingga 17 April mendatang. Adapun jadwal UAS yang telah ditetapkan yakni Pendidikan Agama Islam dan PPKN pada hari Senin, Bahasa Indonesia dengan Bahasa Daerah di hari Selasa, IPA IPS hari Rabu, Seni Budaya dan Prakarya dan Muatan Lokal Bahasa Inggris hari Kamis, Matematika di hari Jumat, dan di hari Sabtu UAS TIK dan PJOK. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare kembali melakukan rotasi dan promosi jabatan puluhan pejabat administrator dan pengawas. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH kembali melakukan rotasi dan promosi kepada puluhan pejabat administrator dan pengawas lingkup pemerintah Kota Parepare yang berlangsung di Auditorium B.J. Habibie pada Senin 5 April 2021.
Pelantikan dan pengukuhan pejabat administrator dan pengawas tersebut terdiri dari 13 orang pejabat fungsional, 19 orang administrator, dan pejabat pengawas 5 orang. Kejadian pada hari ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab terkait implementasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Ini adalah bagian tanggung jawab dalam tata kelola, di mana peraturan pemerintah itu mengatur tentang manajemen pegawai disiplin, merupakan dari tindak lanjut daripada undang-undang Omnibus di negara itu sendiri. Tetapi secara jujur saya harus katakan bahwa apapun penilaian kita terkait setiap prosesi seperti ini, apakah itu rotasi, apakah itu promosi, dan ini adalah bahagian dari penilaian dan tolak ukur kinerja yang sedang. Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare, serta para lurah yang hadir melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pengurus Ikatan Pencaksilat Kota Parepare resmi dilantik. Pelantikan ini digelar di Auditorium B.J. Habibie serta dihadiri oleh Wali Kota Parepare. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kota Parepare periode 2020-2024 resmi dilantik di Auditorium B.J. Habibie pada Senin 5 April 2021. Pelantikan dilakukan oleh Ketua IPSI Sulawesi Selatan yang diwakili Wakil Ketua IPSI Sulawesi Selatan Yusran Sopian. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama jajaran Forkopimda Kota Parepare, Ketua KONI Parepare, serta sejumlah Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Parepare. Sementara Ketua IPSI Kota Parepare HM Iskandar Nuso SSTP MSI mengatakan pelantikan ini merupakan legalitas formal dan babak awal perjalanan. Olehnya itu dibutuhkan solidaritas dan loyalitas tinggi para pengurus. Pelantikan pengurus IPSI Kota Parepare yang hari ini dilaksanakan merupakan legalitas formal organisasi dan juga merupakan babak awal perjalanan pengurusan kami dalam mengimplementasikan kerja-kerja organisasi IPSI. Untuk itu dengan telah dilaksananya prosesi pelantikan tadi, kami selaku Ketua Umum mengucapkan selamat kepada pengurus untuk bekerja masa bakti 2020-2024. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Bulog memastikan dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kota Parepare selama bulan suci Ramadan, bahkan hingga 3 bulan ke depan, karena saat ini Bulog memiliki stok beras sebanyak 40.000 ton. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, Perum Subdivre Bulog Parepare memastikan persediaan beras untuk Parepare aman. Saat ini Bulog menyimpan stok beras sebanyak 40.000 ton. Kepala Cabang Subdivre Perum Bulog Parepare Asrul Talama mengatakan stok beras yang berada di gudang bisa mencukupi kebutuhan beras di Parepare selama 3 bulan ke depan. Untuk jumlah kebutuhan beras di Parepare rata-rata 140 ton per bulan. Kan kita kan suplainya layani juga ke luar pulau. Kemarin kita kirim ke Kalimantan, ke Sulawesi Tengah, ke Papua, ke Ambon. Kita suplai seluruh Indonesia, kita bisa suplai dari sini. Alhamdulillah kita kualitas resursa terbaik lah seluruh Indonesia. Itu informasi dari teman-teman dari luar, maunya semua ambil dari Sulawesi, Pare, khususnya Pare, Sidrap dan Pindrang. Kalau stok untuk bulan Ramadan, Pak? Sangat aman. Berapa itu? Kita sekitar 40.000 ton. 40.000 ton, 40.000 juta kilogram. Bulog memastikan kebutuhan stok di bulan Ramadan aman melihat panen yang masih akan berjalan di Palopo pada Mei mendatang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, Kepala Program Studi Dokter Spesialis Saraf Universitas Gadjah Mada mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, Kota Parepare dalam rangka pengembangan bedah saraf di Kota Parepare. Ketua Prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Syaraf Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Rahmat Andi Hartanto beserta rombongan melakukan kunjungan silaturahmi di Kota Parepare pada Sabtu 3 April 2021. Kunjungan silaturahmi ini dalam rangka pengembangan penyebaran pelayanan bedah syaraf Indonesia berbasis konsep Sister Hospital di Kota Parepare. Rombongan dokter ahli syaraf tersebut diterima Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, didampingi Direktur RSUD Andi Makassau Parepare Dr. Reni Angrenisari MKes, serta Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Haja Suryani SH di Aula Pertemuan Lantai 2 RSUD Andi Makassau Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dalam sambutan penerimaannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi dokter bedah syaraf Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kunjungan ini tentunya sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Parepare. Sekali lagi kami sangat berterima kasih dan tentu banyak hal yang kami berharap bisa disampaikan, bisa memberikan masukan kepada kami, khususnya untuk kepentingan rumah sakit kita di Parepare ini. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, warga Jalan Samsul Alam Bulu berbondong-bondong mendatangi area persawahan untuk melakukan kegiatan panen perdana. Uniknya warga kerukunan keluarga Mas Rempulu Enrekan Duri ini masih melakukan panen secara tradisional. Musim panen telah tiba. Sekelompok warga yang berada di Jalan Samsul Alam Bulu, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, terlihat penuh kebahagiaan menyambut panen raya yang digelar bersama-sama warga lainnya. Mereka merupakan kerukunan keluarga Mas Rempulu Enrekan Duri yang berprofesi sebagai petani sawah tada hujan. Musim panen padi sawah tada hujan dilaksanakan secara bergotong royong oleh warga. Dengan berbondong-bondong mendatangi area persawahan mereka untuk melakukan kegiatan panen perdana secara manual dengan menggunakan alat berupa arit dan alat pemisah biji padi dari batang yang terbuat dari kayu papan, serta beralaskan terpal yang ditancapkan menggunakan kayu pelepah kelapa ke dalam tanah. Selain itu juga, di sini kita bisa melihat panen padi yang masih tradisional yang biasa disebut dengan istilah mas sangking. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemisahan biji padi dari batangnya yang disebut dengan mas sampa. Dari hasil panen padi sawah tada hujan, nantinya warga melakukan penggarapan sawah milik keluarga mereka dan melakukan pembagian dengan sistem 8/1 atau lebih dikenal dengan istilah simak 8 dalam per liternya. Setelah panen perdana sawah tada hujan selesai, warga akan melanjutkan dengan melakukan acara syukuran secara bersama-sama atas terlaksananya panen tada hujan tahun ini yang hasilnya sangat memuaskan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasan. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.